Pernahkah kita menyadari kalau rasa cemas yang berlebihan saat dompet kosong sebenarnya adalah tanda bahwa kita sedang melupakan tangan Tuhan yang sedang bekerja di balik layar? Halo semuanya, balik lagi di Alunan Surgawi, tempat kita mencari kedamaian dan kekuatan iman dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari. Bayangin deh, hari ini tagihan datang bersamaan, saldo di ATM makin menipis, dan rasa panik mulai merayap naik ke dada. Situasi ini pasti pernah kita alami, dan rasanya seolah-olah dunia mau runtuh karena urusan materi yang tak kunjung selesai. Tapi tahu nggak, di saat-saat paling terjepit seperti itulah, iman kita sedang diuji untuk melihat apakah kita lebih percaya pada angka di rekening atau pada kasih setia Tuhan. Kita seringkali lupa bahwa burung-burung di langit saja dipelihara, apalagi kita yang diciptakan begitu istimewa olehnya. Di tengah kesibukan kota yang bising, suara hati kita seringkali tenggelam oleh ketakutan akan hari esok. Kita mulai menghitung-hitung apa yang tersisa. Padahal berkat Tuhan itu tidak bisa dihitung dengan logika matematika manusia yang terbatas. Nah, video kali ini spesial banget buat kita yang merasa sedang berada di titik terendah dalam hal finansial dan butuh sandaran yang kuat. Kita akan belajar bagaimana melepaskan rasa cemas itu dan membiarkan ketenangan surgawi mengambil alih kendali hati kita. Banyak dari kita yang merasa malu atau gagal ketika uang habis, seolah-olah nilai diri kita ditentukan oleh seberapa banyak harta yang kita punya. Padahal, di mata Tuhan, keberhargaan kita jauh melampaui segala perak dan emas yang ada di dunia ini. Bayangin deh, kalau kita bisa tetap tersenyum dan tenang meski badai ekonomi sedang menghantam hidup kita dengan sangat keras. Ketenangan itu bukan karena kita punya banyak simpanan, tapi karena kita punya keyakinan penuh bahwa Bapa tidak akan membiarkan anak-anaknya menderita. Seringkali, saat pintu-pintu duniawi tertutup, Tuhan sebenarnya sedang menyiapkan pintu lain yang jauh lebih besar dan lebih baik untuk kita lewati. Kita hanya butuh sedikit lebih banyak kesabaran dan mata iman untuk melihat peluang di balik setiap kesulitan yang datang. Rasa panik itu sebenarnya adalah penghalang utama bagi kita untuk bisa berpikir jernih dan melihat jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan. Ketika hati kita kacau, kita jadi sulit mendengar bisikan lembut Roh Kudus yang ingin membimbing langkah kita menuju kebercukupan. Makanya, hal pertama yang harus kita lakukan bukanlah mencari pinjaman baru, melainkan kembali ke dalam hadirat Tuhan untuk menenangkan jiwa yang gelisah. Doa adalah senjata paling ampuh yang kita punya untuk mengubah situasi yang tampak mustahil menjadi mujizat yang nyata. Ingatlah saat Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, sebuah keajaiban yang terjadi karena adanya rasa syukur dan penyerahan diri. Hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita mau menyerahkan apa yang sedikit itu ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin saat ini kita merasa sendirian menanggung beban utang atau kebutuhan keluarga yang mendesak, tapi sebenarnya kita tidak pernah berjalan sendirian. Ada ribuan malaikat yang siap membantu dan ada kasih Tuhan yang selalu menyertai setiap tetesan keringat perjuangan kita. Mari kita tarik napas dalam-dalam sekarang juga dan lepaskan semua beban berat yang menghimpit pundak kita selama beberapa hari terakhir ini. Biarkan kasih Kristus mengalir, menyembuhkan luka batin akibat tekanan ekonomi yang seolah tak kunjung berakhir. Nah, di bagian pertama ini kita akan fokus pada pembersihan hati dari segala rasa takut, iri hati, dan keputusasaan yang sering muncul saat kita kekurangan. Kita harus memastikan wadah hati kita bersih agar bisa menampung berkat-berkat baru yang akan segera dicurahkan. Bayangin deh kalau Tuhan itu seperti sumber air yang tak pernah kering, sementara kekhawatiran kita adalah sumbat yang menghalangi air itu mengalir ke rumah kita. Dengan berdoa, kita sedang mencabut sumbat itu, agar kelimpahan dari sorga bisa membanjiri seluruh aspek kehidupan kita. Jangan biarkan hari ini terbuang sia-sia hanya untuk meratapi apa yang hilang, melainkan gunakanlah waktu ini untuk mensyukuri apa yang masih kita miliki.
Syukur adalah kunci pembuka pintu rezeki yang paling rahasia, namun sangat efektif dalam tradisi iman kita. Kita akan mulai memasuki momen refleksi yang mendalam, di mana kita akan bicara dari hati ke hati dengan Tuhan Yesus tentang kondisi dompet dan kondisi jiwa kita. Ceritakanlah segalanya kepadanya tanpa ada yang ditutup-tutupi, karena Dia adalah sahabat yang paling mengerti. Saat kita mulai merendahkan diri dan mengakui keterbatasan kita, disitulah kuasa Tuhan mulai bekerja dengan cara-cara yang seringkali tidak masuk akal bagi logika manusia. Iman kita adalah magnet bagi mukjizat, dan ketenangan hati adalah tanah yang subur bagi tumbuhnya harapan baru. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan setiap kalimat doa yang akan kita panjatkan bersama. Rasakan setiap getarannya merasuk ke dalam tulang dan sumsum kita. Ini bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah pernyataan iman bahwa kita adalah anak-anak raja yang tidak akan pernah dibiarkan berkekurangan. Sekarang, mari kita hening sejenak. Siapkan posisi yang paling nyaman dan buka hati selebar-lebarnya untuk menerima berkat ketenangan yang luar biasa ini. Perjalanan iman kita untuk menemukan jalan keluar finansial dimulai dari saat ini juga, di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Bapa yang Maha Kasih, di tengah keheningan ini, kita datang membawa beban yang terasa begitu menghimpit di dada. Kita serahkan segala kepanikan, rasa takut akan hari esok, dan kekhawatiran soal uang yang terus menipis, ke dalam tangan kasih-Mu yang kuat dan penuh mujizat. Tuhan, kita mengaku seringkali lupa bahwa Engkaulah sumber dari segala berkat yang kita miliki selama ini. Saat dompet kosong dan tagihan menumpuk, hati kita mudah sekali goyah dan merasa seolah-olah kita berjalan sendirian di dunia yang keras ini. Datanglah Roh Kudus, penuhi hati kita dengan ketenangan yang melampaui segala akal manusia, supaya kita tidak lagi dikuasai oleh kegelisahan. Berikanlah kita kejernihan pikiran untuk melihat peluang di tengah kesulitan dan kekuatan untuk tetap berdiri tegak meski badai ekonomi sedang menerpa. Kita ingat janji-Mu bahwa burung-burung di langit yang tidak menabur pun Engkau pelihara, apalagi kita, anak-anak-Mu yang sangat berharga. Biarlah keyakinan ini meresap ke dalam tulang sumsum kita, menghancurkan segala akar keputusasaan yang mencoba tumbuh di dalam hati. Tuhan, Engkau tahu setiap angka dalam hutang kita, dan setiap kebutuhan yang belum terpenuhi untuk keluarga kita tercinta. Kita letakkan semua daftar kebutuhan itu di bawah kaki salib-Mu, percaya bahwa Engkau akan mencukupkan semuanya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Berikanlah kita hikmat seperti Salomo dalam mengelola berkat yang masih tersisa di tangan kita saat ini. Ajarlah kita menjadi bendahara yang setia, yang tahu bagaimana memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dan menjauhkan kita dari keinginan yang sia-sia. Kita berdoa memohon pintu-pintu kesempatan baru segera terbuka lebar bagi kita. Entah itu pekerjaan baru, kenaikan usaha, atau bantuan yang tidak terduga. Kami percaya bahwa saat satu pintu tertutup, Engkau sedang menyiapkan jalan raya yang lebih besar untuk kita lalui. Bunda Maria, Bunda yang selalu menolong, doakanlah kami anak-anak-Mu yang sedang berada dalam kesesakan ini kepada Putra-Mu, Yesus Kristus. Seperti di pesta pernikahan di Kana, mohonkanlah agar kekurangan kami diubah menjadi kelimpahan oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan, cabutlah rasa takut akan kekurangan yang membuat kita menjadi pelit atau terlalu khawatir akan masa depan yang belum terjadi.
Tanamkanlah dalam diri kita hati yang dermawan, karena kita tahu bahwa dengan memberi, kita justru akan semakin diperkaya oleh-Mu. Meskipun saat ini keadaan terasa sulit, kita mau tetap bersyukur untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang masih Engkau titipkan. Syukur adalah kunci yang akan membuka gudang berkat surgawi, dan kita memilih untuk bersyukur sekarang juga sebelum keajaiban itu datang. Jadikanlah masa sulit ini sebagai sekolah iman yang mendewasakan karakter kita menjadi lebih kuat dan lebih bersandar hanya kepadamu. Kita tahu bahwa emas murni harus melewati api yang panas, dan kita percaya proses ini akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih bercahaya. Lindungilah anggota keluarga kita dari dampak stres finansial ini. Jangan biarkan ada pertengkaran atau perpecahan karena masalah uang. Bungkuslah rumah tangga kita dengan kasih yang mempersatukan, sehingga kita bisa saling menguatkan satu sama lain melewati lembah kelam ini. Kita berdiri di atas janji-Mu, bahwa iman sebesar biji sesawi saja sanggup memindahkan gunung-gunung persoalan yang ada di depan mata kita. Maka, gunung hutang dan gunung kecemasan ini kita perintahkan untuk pindah dalam nama Yesus, karena Tuhan kita jauh lebih besar. Sekarang, rasakanlah damai sejahtera Kristus mulai mengalir dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, menenangkan setiap saraf yang tegang. Tidurlah dengan nyenyak malam ini, karena Tuhan tidak pernah tertidur, dan Dia sedang bekerja di balik layar untuk menolong kita. Besok saat kita bangun, kita akan melangkah dengan iman yang baru, percaya bahwa berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Kita tidak akan lagi menundukkan kepala karena malu, melainkan mengangkat wajah karena kita adalah anak-anak dari Raja semesta alam. Segala doa dan permohonan ini kita satukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Biarlah kehendak-Mu yang paling sempurna yang terjadi dalam hidup kita, karena kita tahu rencana-Mu adalah rencana damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Gimana perasaannya sekarang? Semoga hati kita jauh lebih ringan setelah menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat ya, doa bukan hanya meminta apa yang kita mau, tapi juga menyelaraskan hati kita dengan apa yang Tuhan inginkan buat kita. Kalau kita merasa video doa ini menguatkan, jangan disimpan sendiri ya. Tuliskan permohonan doa kita di kolom komentar di bawah, supaya kita bisa saling mendoakan satu sama lain sebagai satu keluarga besar dalam iman. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kita nggak ketinggalan doa-doa harian yang menguatkan seperti ini. Like dan bagikan juga video ini kepada teman atau saudara yang mungkin hari ini lagi butuh pelukan damai dari Tuhan lewat doa kita. Sampai jumpa di video doa selanjutnya. Tetap semangat karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kita lebih dari yang bisa kita bayangkan. Tuhan memberkati kita semua. Jalan keluar itu sudah dekat. Percayalah.